بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati guru kita Haji Manan Safi'i, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Ulia yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah sampailah kita pada tahun 1447 Hijriah. Dan kita tentunya ini adalah pekan pertama dari tahun 1447 Hijriah. Hari ini kalau tidak salah ini tanggal 7 Hijriah. Besok tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 hari Ahad. Nah, ibu-ibu sekalian, pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Bertambahnya umur ini tentu bertambah pula usia kita. Dari yang 60 menjadi 61 tahun. Betul enggak? Dari yang 62, nambah lagi setahun. Jadi 63 tahun. Bertambahnya umur kita artinya bertambah usia kita. Tapi pada hakikatnya adalah bertambahnya tahun, berkuranglah jatah hidup kita. Betul enggak, Bu? Nah, tuh, kalau kita diberi jatah ngikut Nabi itu umurnya 63 tahun. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah 62 tahun, nah, 11 bulan. Nah, artinya ya tinggal sebulan lagi. Ada? Yo, 63 tahun. Nah, gitu. Nah, tentu umur yang Allah berikan ini seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Al-kayyisu madana min nafsihi wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas
adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri atau menghitung-hitung dirinya sendiri dan melakukan amal ibadah untuk persiapan setelah ia meninggal. Itu kata Nabi. Jadi orang yang cerdas itu orang yang selalu ngitung dewek. Kenapa? Karena hanya dia dan Allah yang tahu di usia yang sekarang sudah berapa banyak dosa, sudah berapa banyak pahala yang dia lakukan. Kalau kita tidak tahu, macam sayolah yang tahu dengan Allah, ya, berapa banyak dosa saya. Maka sayalah yang harus merenung dan sayalah yang harus menghitung-hitung. Sebagaimana yang dikatakan ya, Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Apa yang dihitung itu? Ya amal. Persiapan kita menghadap Allah. Ya Bu ya. Nah dalam hitungan kita berkeinginan agar apa yang kita lakukan ini adalah terus meningkat. Sayyidina Ali mengatakan, ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin-kemarin, itulah tandanya orang beruntung. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin amal-amalnya, itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Nah gitu. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa orang yang sama saja dengan tahun-tahun yang lalu, sama saja dengan hari kemarin-kemarin, tidak ada peningkatan, ya segitu-segitulah. Umur bertambah tapi tidak ada semakin meningkatkan diri, tidak semakin mendekatkan diri pada Allah. Itulah sesungguhnya orang yang rugi, kata Sayyidina Ali. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kata Sayyidina Ali, barang siapa orang yang sama baik, itu tanda orang rugi, deketik peningkatan. Tapi yang paling buruk, kata Sayyidina, barang siapa orang yang hari ini lebih jelek, lebih buruk amal ibadahnya, nah itulah sesungguhnya orang yang mal'unun, dilaknat oleh Allah, celaka. Nah yang tadinya rajin baca Quran, kini makin malas baca Quran. Yang tadinya rajin ikut majelis taklim, kemudian ada tersinggung dikit dengan kawan, cuman dikit tersinggungnya kan, dak datang lagi, dak nak ngaji lagi, kan itu. Jadi ada kemunduran. Seharusnya terus makin rajin kita, rajin untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah Ibu sekalian, pergantian tahun dalam Islam sudah mengingatkan kita bahwa umur kita sudah semakin bertambah, semakin mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kita pun tidak tahu Bu ya, kadang-kadang sekarang ini banyak orang mati mendadak ya Bu. Ya Bu ya. Itu mendadak ninggal, tidak pula sakit-sakit nian kan, tahu-tahu meninggal, gitu. Nah untuk itulah persiapan kita, ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal kamu menghadap Allah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Surah At-Taubah. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Isna asyara, 12 bulan. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan juga bulan dalam setahun. Ada 12 bulan. Artinya apa? Namo-namo bulan tu lah lama sudah. Nah, bulan mana? Bulan Arab. Bukan Januari, Februari, bukan. Ya, bulan Arab. Nah, ayo kita sama-sama ngitung bulan Arab. Ya, Bu. Nah, bulan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, tuh. Ya. Yang jilbab hitam, yang jilbab hitam. Ayo sebut satu lagi, coba. 12 bulan. 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wah, pandai galau ibu-ibu lah. Ada ibu-ibu sana, ya, Muharram, Safar, Februari, Maret, kata dia. Nah, ya. Nah itu ya. Nah, 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Mana 4 bulan? 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berturut 3 nih. Nah, 1 yang misah. Bulan Rajab. 4 bulan haram. Nah, haram yang dimaksudkan adalah haram berperang. Dulu dari zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, 4 bulan ini, Bu ya, sudah dipatuhi orang Arab. Kalau bulan-bulan yang lain itu mereka berperang, mereka pergi berdagang, ya. Karena orang Arab tuh hidupnya ya nomaden, berjalan ke sana kemari, berdagang. Nah, 4 bulan ini tidak boleh berperang. Ya, 4 bulan ini. Nah, sampailah ajaran itu kepada Nabi Muhammad, terus diteruskan kepada kita sekarang ini, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Pertanda ini harus diteruskan sebagai syariat. Nah, apa keistimewaan 4 bulan ini? 1 bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu, ibu-ibu, keistimewaan di dalamnya adalah 1 persiapan jamaah haji mau berangkat. Seluruh dunia persiapan berangkat haji, mau terbang ke Mekah. Yang kedua, persiapan jamaah masjid mencari sapi kurban.
itu di bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulhijjah ada momen pelaksanaan ibadah kurban dan juga hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sudah itu pelaksanaan ibadah kurban, ya. Lalu di bulan Muharram, momen apa? Di bulan Muharram ini ada hari yang paling penting bagi kita, hari yang barokah. Bukan tanggal 1 Muharramnya, bukan tahun barunya, tetapi dia adalah tanggal 10 Muharram. Itulah yang disebut dengan Suro, bahasa Jawa Suro, bahasa Arab Asaro 10. Ya Bu ya. Nah, tanggal 10. Apa itu tanggal 10 itu keistimewaannya? Nah, cerita mulai diawali dari hijrahnya Nabi. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali mengkisahkan tatkala Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram. Nah, bertanyalah Nabi. Nabi itu juga dari Mekah sebenarnya tanggal 10 Muharram itu dia sudah puasa. Cuman Nabi kepengen ngecek, cross check. Kamu orang Yahudi, kamu nih puasa apa nih? Dijawablah oleh orang Yahudi, kami menjadikan hari ini hari yang agung. Kenapa dikatakan hari agung? Karena hari inilah adalah hari di mana Allah menyelamatkan kami bangsa Yahudi dari kejaran Fir'aun, ya kan? Menyeberangi Lautan Merah, diselamatkan, dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Selamat itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya kami sebagai umat, ya, Nabi Musa, ya, maka kami mempuasai hari ini sebagai bentuk keagungan keselamatan kami. Oh, kata Nabi, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak atau lebih utama menghormati Nabi Musa ketimbang kamu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu utusan Allah dan aku juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah puasa tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyara 10, ya, atau disebut Suro. Nah, kata Nabi, puasa tanggal 10. Nah, siapa yang puasa tanggal 10? Nah, ya, saumu yaumi Asyura, berpuasa pada hari tanggal 10 Muharram, kafaratun, kafaratu sanata madiyata, dia akan menjadi kafarat, menjadi penebus dosa setahun yang lalu. Siapa puasa tanggal 10 Muharram, maka dosa-dosa setahun yang lalu dihapus, diampuni Allah dosa-dosanya.
Tuh kata Nabi. Sahabat bertanya pula dengan Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang meniru-niru, mencontoh orang Yahudi, berarti dia adalah bagian daripada orang Yahudi. Ya Rasul, engkau mengatakan kita tak boleh nyontoh orang Yahudi, tapi kenapa kita puasa nyontoh orang Yahudi tanggal 10 Muharram tu? Nah, seakan-akan hadis ini bertentangan. Di satu sisi Nabi nyuruh puasa tanggal 10 Muharram, tapi di sisi lain Nabi tak boleh nyontoh orang Yahudi. Maka diteruskanlah oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, sumu qablahu wa mustaqbal. Ya, puasalah kamu 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Sesudah atau sebelum, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Kata Nabi macam itu. Artinya puasa kita tambah 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9. Itulah namanya puasa Tasu'ah, tanggal 9. 1 hari sesudahnya, tanggal berapa? Tanggal 11. Berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kata Nabi, kita mulai puasa 3 hari itu tahun depan, kata Nabi. Sebab tahun ini kita hanya puasa tanggal 10 Muharram. Tahun depannya Nabi meninggal, sehingga Nabi tidak dapat mempuasai 3 hari. Nabi hanya puasa tanggal 10 Muharram. Itu.